Kali ini kita akan membahas sesuatu yang keren banget dalam dunia kimia hijau, gimana caranya para ilmuwan menciptakan lem kayu yang super kuat, sepenuhnya alami, dan bebas racun, hanya dengan limbah dari ladang jagung. Coba deh, pernah kepikiran nggak? Apa sih yang sebenarnya merekatkan dunia kita? Mulai dari kursi yang kita duduki sampai furnitur di rumah. Ada semacam lem tak terlihat yang menyatukan semuanya. Tapi pertanyaannya, lem itu terbuat dari apa sih? Nah, ini dia gambaran besarnya. Semuanya berawal dari limbah pertanian, contohnya sekam jagung. Limbah yang biasanya cuma dibuang ini diolah jadi bahan dasar alami. Terus, bahan-bahan itu dicampur buat menghasilkan perekat yang canggih. Dan hasilnya, kayu lapis yang bukan cuma lebih kuat, tapi juga jauh lebih ramah lingkungan. Oke, sekarang mari kita bedah dulu masalah intinya. Kenapa sih kita sampai perlu repot-repot mikirin ulang cara kita bikin lem kayu? Emangnya ada apa dengan yang sekarang? Ternyata, lem kayu yang udah kita pakai lebih dari 100 tahun ini punya sisi gelap. Bahan utamanya itu dari minyak bumi dan mengandung formaldehida, zat kimia berbahaya yang bisa memicu kanker dan bikin udara di dalam rumah jadi nggak sehat. Ini pada dasarnya teknologi kuno dengan risiko yang udah nggak bisa kita abaikan lagi. Jadi, kalau komponen lama ini bermasalah, gantinya apa dong? Nah, disinilah alam turun tangan. Yuk, kita kenalan sama dua jagoan baru kita. Inti dari inovasi ini adalah substitusi total. Mereka nggak cuma ngurangin, tapi mengganti semua komponen dari minyak bumi. Fenol yang dari fosil itu digantikan oleh lignin dari tanaman. Dan yang paling krusial, formaldehida yang beracun itu diganti dengan senyawa aman bernama glioksal. Dua-duanya 100% terbarukan. Mari kita lihat si lignin ini. Anggap aja, lignin ini semennya tanaman yang bikin pohon jadi kokoh. Jumlahnya banyak banget di alam, dan seringkali cuma dianggap limbah di industri biofuel. Tapi penelitian ini melihatnya bukan sebagai sampah, melainkan sebagai sumber daya super berharga buat gantiin fenol. Dan ini dia pengganti formaldehida, glioksal. Bedanya, jauh banget. Glioksal ini nggak gampang menguap, yang artinya udara di dalam rumah kita jadi lebih bersih dan aman. Plus, dia bisa terurai secara alami dan nggak beracun. Jelas ini pilihan yang jauh lebih cerdas buat kesehatan kita dan juga planet ini. Oke, kita udah kenal sama bahan-bahannya. Sekarang, gimana cara para peneliti ini memasaknya? Yuk, kita intip resep dan proses kimianya. Prosesnya sendiri sebenarnya cukup sederhana. Pertama, ligninnya dilarutkan dulu, terus glioksal ditambahkan pelan-pelan. Nah, campuran ini lalu dipanaskan buat memicu reaksi kimianya, yang intinya menjahit kedua bahan alami ini biar jadi satu, membentuk resin perekat yang kuat. Dan yang perlu kita garis bawahi, tujuan mereka ini ambisius banget. Bukan cuma mengurangi bahan kimia berbahaya, tapi menghilangkannya sepenuhnya dari resep. Ini langkah yang benar-benar revolusioner di industri ini. Nah, ini dia keajaiban kimianya. Tujuannya adalah membuat glioksal bekerja seperti penjepit super kecil yang menghubungkan molekul-molekul lignin yang besar. Proses ini namanya reaksi kondensasi, menciptakan sebuah jaringan polimer yang saling kait-mengait dan jadi super kuat. Inilah yang bikin lemnya jadi rekat banget. Tapi ada satu rintangan. Si glioksal ini kadang-kadang agak nakal. Dia cenderung bereaksi dengan dirinya sendiri, bukannya sama si lignin. Reaksi sampingan ini menghasilkan asam yang bisa bikin seluruh campuran jadi kurang efektif, ibaratnya kayak nambahin air ke adonan semen. Jadi, mengendalikan reaksi sampingan inilah kunci utama keberhasilan mereka. Oke, lemnya udah jadi, tantangannya udah diatasi. Sekarang pertanyaan paling pentingnya, seberapa kuat sih lem ini? Yuk kita lihat hasil pengujiannya. Dan hasilnya sangat menjanjikan. Dalam uji kekuatan kering, lem lignin glioksal atau kita sebut LG, ini hampir sekuat lem standar industri yang pakai minyak bumi. Angkanya memang sedikit di bawah, tapi udah kompetitif banget. Ini pencapaian luar biasa untuk perekat yang 100% alami. Tapi angka ini jauh lebih mengesankan. Dalam 90% pengujian, pas papan kayunya ditarik paksa, yang patah itu bukan lemnya, tapi kayunya sendiri. Ini adalah standar emas di dunia perekat. Artinya, ikatan yang diciptakan lem ini lebih kuat daripada material yang direkatkannya. Luar biasa kan? Tentu, ada sedikit kompromi. Lem baru ini memang butuh suhu yang sedikit lebih tinggi untuk mengeras. Tapi, kalau kita lihat tingkat pengerasannya, atau seberapa baik dia membentuk ikatan yang solid, ternyata hasilnya sangat efisien dan sebanding dengan perekat alami lainnya. Nah, sekarang kita sampai ke vonis akhirnya. Ada satu kemenangan besar dari lem ini, tapi ada juga satu batasan penting yang menentukan di mana lem ini paling cocok digunakan.
Dalam kondisi normal, performanya juara. Coba bayangin, resin yang udah mengeras ini direndam dalam air suhu ruangan selama seminggu penuh. Dan dia tetap utuh, stabil, nggak ada masalah sama sekali. Ini menunjukkan ketahanan air yang bagus banget untuk pemakaian sehari-hari. Tapi ini dia batasannya. Ketika dihadapkan pada ujian paling berat yaitu direbus dalam air selama 4 jam, perekat ini akhirnya menyerah. Ikatan lemnya terlepas. Artinya, meskipun dia sempurna untuk aplikasi di dalam ruangan, lem ini belum siap untuk kondisi luar ruangan yang ekstrim. Jadi mari kita simpulkan. Penelitian ini membuktikan bahwa kita benar-benar bisa mengganti 100% fenol dan formaldehida. Perekat barunya punya kekuatan kering yang sangat bagus dan jauh lebih aman buat kesehatan kita. Keterbatasan utamanya di kondisi basah ekstrim justru membuatnya jadi kandidat sempurna untuk furnitur, lantai kayu, dan semua produk kayu di dalam ruangan. Ini membawa kita pada sebuah pertanyaan terakhir. Dengan makin banyaknya permintaan akan produk yang lebih aman dan berkelanjutan di dalam rumah kita, mungkinkah resep ramah lingkungan dari limbah jagung ini bakal jadi standar baru untuk segala sesuatu, mulai dari rak buku sampai lemari dapur kita? Waktu yang akan menjawabnya.